Kita semua tahu kan istilah jual jiwa ke iblis? Biasanya sih cuma kiasan ya. Tapi gimana kalau saya bilang, kita semua secara kolektif mungkin lagi ada di tengah-tengah perjanjian semacam itu. Yuk kita bedah ide ini, yang ternyata jauh lebih nyambung sama zaman kita sekarang daripada yang kita kira. Oke, kedengarannya mungkin dramatis banget ya, tapi ini inti dari pembahasan kita. Coba deh pikirin, semua kemajuan dan kenyamanan yang kita nikmati setiap hari, jangan-jangan ada harganya? Harga tersembunyi ya, yang nggak kita sadari. Seolah-olah kita udah tanda tangan kontrak gede, tapi nggak baca syarat dan ketentuannya sama sekali. Nah, untuk memahami perjanjian modern kita ini, ada istilah baru yang keren, Faustosein. Anggap aja ini zaman geologis baru yang kita ciptakan sendiri. Sebuah era di mana kita sebagai manusia rame-rame menukar masa depan planet yang sehat demi, ya, kekuatan, kemudahan, dan kemajuan teknologi saat ini. Jelas ya, kita nggak bener-bener tanda tangan kontrak sama iblis bertanduk. Perjanjian kita itu sama kekuatan yang lebih abstrak, tapi bisa jadi sama bahayanya. Yaitu keangkuhan kita yang tanpa batas, keserakahan kita untuk terus tumbuh, dan kebanggaan sama pencapaian kita tanpa mikirin akibatnya. Dan sekarang, kayaknya tagihannya udah mulai kelihatan di sekitar kita. Tapi ide soal perjanjian besar ini tuh nggak muncul gitu aja. Biar kita benar-benar paham soal Faustokein, kita harus mundur jauh ke belakang, menelusuri akar kuno dari gagasan kalau manusia bisa menukar sesuatu yang paling berharga, jiwanya, demi kekuatan duniawi. Ternyata, ini tuh ketakutan sekaligus godaan yang udah menghantui kita selama ribuan tahun. Coba lihat rentang waktunya. Jauh sebelum ada cerita Joe Faust, ide soal perjanjian dengan kekuatan gelap ini udah mengakar banget di budaya kita. Mulai dari kepercayaan Gnostik di abad pertama yang bilang kalau keberadaan kita aja udah sebuah jebakan, sampai penolakan Kristus terhadap kekuasaan duniawi, dan akhirnya kontrak sastra pertama di abad ke-10. Ini bukan sekedar cerita, tapi cerminan kegelisahan abadi manusia. Ini ide yang radikal banget loh. Kaum Gnostik percaya kalau dunia material kita ini bukan ciptaan Tuhan yang sempurna, tapi malah karya dewa yang lebih rendah, semacam penipu. Menurut mereka, hanya dengan kita hidup, makan, dan bekerja, kita tuh udah tanpa sadar melayani si pangeran dunia ini. Dengan kata lain, kita lahir aja udah terikat kontrak. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua gagasan fundamental yang saling berlawanan. Di satu sisi, ada pandangan Gnostik. Kita semua terjebak dalam perjanjian sejak lahir. Titik. Di sisi lain, ada teladan Kristus, penolakan total terhadap semua tawaran kekuasaan duniawi sebagai satu-satunya jalan keluar. Dua kutub inilah yang bakal terus membentuk mitos ini selama berabad-abad. Terus gimana ceritanya ide filosofis yang abstrak ini bisa berubah jadi kisah yang kita kenal sekarang, lengkap dengan perkamen, tanda tangan darah, dan konsekuensi yang mengerikan. Nah, disinilah mitos mulai jadi legenda yang tertulis. Legenda ini nggak lahir dalam semalam. Prosesnya ditempa lewat beberapa tahap kunci. Dimulai dari kisah seorang pendeta putus asa bernama Theophilus, yang pertama kali menandatangani kontrak ini dalam literatur. Terus diperkuat sama sosok penyihir di dunia nyata, Dr. Faustus, dan akhirnya diabadikan selamanya oleh kejeniusan Christopher Marlowe dalam drama panggungnya. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar cerita loh. Di saat yang sama ketika kisah Faust jadi populer, gagasan soal perjanjian dengan iblis ini jadi pembenaran buat kekerasan di dunia nyata. Sekitar 60.000 orang, kebanyakan perempuan, dieksekusi dalam perburuan penyihir di Eropa. Mitos ini punya harga darah yang nyata. Seiring berjalannya waktu, mitos Faustian ini nggak hilang, malah sebaliknya, ia berevolusi. Iblis dan perjanjiannya mulai beradaptasi, jadi cermin buat ketakutan dan ambisi-ambisi baru di dunia yang semakin modern. Perubahan besar pertama datang dari penulis Jerman, Goethe. Dalam mahakaryanya, Faust itu bukan lagi pendosa yang dikutuk. Dia jadi pahlawan romantis. Nafsunya yang gak pernah padam buat pengetahuan dan pengalaman, hasratnya buat terus berjuang, itu justru jadi jalan menuju keselamatannya. Ini perubahan yang luar biasa. Ambisi kini bisa jadi sebuah kebajikan. Mitos ini juga meresap kuat ke dunia musik. Gimana lagi coba cara ngejelasin kejeniusan yang melampaui batas manusia? Dari permainan biola Paganini yang super cepat, sampai legenda Robert Johnson yang katanya jual jiwa di persimpangan jalan biar jago main blues. Perjanjian dengan iblis jadi metafora yang pas banget buat bakat yang supernatural. Memasuki abad ke-20 yang penuh gejolak, mitos Faustian ini berubah lagi, kali ini jadi alegori politik.
Ia jadi cara bagi para penulis kayak Thomas Mann dan Mikhail Bulgakov untuk bergulat dengan pertanyaan yang mengerikan. Gimana ceritanya sebuah bangsa bisa menukar kemanusiaannya demi ideologi totaliter seperti Nazisme atau Stalinisme? Nah, setelah menelusuri sejarah panjangnya, dari Gnostik kuno sampai alegori politik abad ke-20, kita akhirnya balik lagi ke masa kini. Dengan pemahaman tentang arketipe yang kuat ini, kita bisa melihat zaman kita sendiri, Faustosen, dengan lebih jelas. Jadi, kayak apa bentuk perjanjian kita hari ini dan apa harganya? Coba deh perhatiin. Ambisi kita tuh kayaknya udah menyusut. Faustus versi Marlowe pengennya pengetahuan tak terbatas dan kekuasaan atas kerajaan. Iblis modern seperti yang digambarkan dalam film, nanyanya lebih simpel, mau hidup enak nggak? Perjanjian besar udah berubah dari pencarian kekuatan ilahi jadi pengejaran kepuasan sebagai konsumen. Jadi, apa isi kontrak modern kita? Ya isinya janji kehidupan yang lebih mudah. Kenyamanan instan, hiburan tanpa akhir, kekuatan di ujung jari kita. Semuanya dikirimkan sesuai permintaan lewat teknologi kita. Mungkin inilah dewa-dewa kecil yang kita sembah hari ini. Mungkin inilah slogan yang paling pas buat zaman kita. Kamu nggak puas? Sebuah pertanyaan yang kayaknya nyindir ya, yang terus-menerus diajukan oleh teknologi kita, yang selalu nawarin lebih banyak, lebih cepat, lebih baik, dan memicu keinginan kita yang seolah nggak ada habisnya. Jadi, kita sampai pada pertanyaan terakhir, dan yang paling penting. Kalau semua kemajuan ini adalah isi kontraknya, lalu berapa harganya? Setelah berabad-abad menceritakan kisah ini, ironisnya adalah kita mungkin sedang hidup di dalam versi terbesarnya yang pernah ada, tanpa kita sadari kapan tagihannya akan datang.